Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menggarap yaitu Blade Repsol yang 125 cc, dimana motor ini teman-teman mengalami kendala yaitu hilang pengapian. Kata pemiliknya itu strobnya hilang. Dan di sini saya kebetulan sudah buka untuk kap-kapnya, ada di sebelah sana. Saya sudah buka untuk kap-kapnya untuk mempersingkat waktu, karena terlalu lama nanti kalau kita buka kapnya lagi. Apalagi kalau untuk Repsol ini memang terkenal bautnya itu cukup banyak teman-teman ya. Untuk membuka kap aja membutuhkan waktu cukup lama karena kap bautnya banyak sekali. Oke, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengecek pada busi dulu, apakah benar memang pengapian pada motor ini tuh hilang. Kita akan cek dulu pada businya, namun sebelumnya businya akan kita lepas dulu. Jadi kita lihat untuk businya kering teman-teman ya. Kita akan cek dulu, kita akan pasang kembali businya di cok businya untuk memastikan apakah ada setrum atau tidak. Nah, seperti ini aja teman-teman, nanti bisa kelihatan kalau memang ada pengapiannya dengan tidak, nanti bisa dilihat di sini ya. Sini kita akan kunci kontak dulu, kita akan kontak baru kita engkol. Jadi tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali pengapian ya. Oke, jadi langkah kedua. Sekarang langkah pertama setrum di busi tidak ada. Nah, sekarang langkah kedua kita akan cabut businya. Di sini. Langkah kedua, tutup busi, kita akan buka. Kita akan cek kabel yang menuju ke tutup busi, apakah di sini ada setrum. Kita akan cek, kita akan tempel seperti ini aja, baru kita engkol apakah ada pengapian. Tidak ada teman-teman, di sini tidak ada api juga, sama, berarti kita akan ngecek lagi ke langkah ketiga. Kita akan lihat dulu, kita menggunakan test pen seperti ini. Jadi ini adalah test pen DC yang untuk jepitannya kita jepit di cakram. Terus kabel satunya kita akan cek ke kunci kontak, siapa tahu di kunci kontaknya itu tidak on. Kita akan lihat di sini, kebetulan saya sudah buka tadi untuk untuk kap depannya. Kita akan cek ya. Nah, ternyata di sini setrum dari ini dia menggunakan aki, jadi ada setrum di sini juga. Nah, kiri kanannya ada setrum, ini ada setrum, berarti ini sudah terkontak ya. Nah, sudah dikontak tapi masih tidak ada setrum. Oke, kita akan cek lagi menuju ke kiprok. Nah, di sini kita akan cek yang pertama di kiprok. Kebetulan saya sudah buka tadi, untuk kiproknya ada di sebelah sini. Jadi kita akan cek di kiprok. Yang akan kita cek yaitu kabel warna putih yang ini. Kabel warna putih dulu. Nah, jadi kabel yang warna putih ini yaitu kabel dari spool. Kita akan cek. Oke, ya di sini kita akan cek kabel yang dari spool, yaitu kabel yang warna putih. Kita colok menggunakan test pen. Ini ya. Jadi kabel yang warna putih ini, untuk masanya tetap terpasang seperti ini. Lalu kita engkol. Teman-teman bisa lihat kalau kabel dari spool yang warna putih itu bagus. Sekarang kita akan cek
kabel yang warna merah, yaitu keluaran dari kiprok. Jadi kabel yang warna putih ini adalah kabel strom spool yang masuk ke kiprok dan nanti akan keluar ke kabel warna merah. Kabel warna merah ini menuju ke aki dan kunci kontak. Nah, coba kita akan tes. Oh ya, kebetulan karena di sini ada akinya, jadi dia akan selalu on. Jadi kita untuk memastikan apakah ada strom yang keluar dari kiprok setelah masuk dari spool menuju ke kiprok dan akan keluar dengan menggunakan kabel warna merah. Dari kiprok keluar kabel warna merah menuju ke kunci kontak dan aki. Cuman karena di sini akinya lagi on, jadi kita akan lepas dulu aki positifnya ya, supaya kita bisa melihat apakah stromnya menyala atau tidak, nanti lampu test pennya ini menyala atau tidak. Jadi kita akan buka dulu untuk akinya. Oke, di sini kita akan buka. Nah, kita akan buka untuk aki positif. Kebetulan di sini aki positifnya kita akan buka dulu ya, supaya nanti test pennya tidak menyala terus. Jadi ini kabel yang ke aki yang warna merah atau untuk positifnya saya buka, dan kita lihat sekarang di test pennya sudah tidak menyala karena kabel yang warna merah positif aki tadi saya lepas, jadi di test pen sudah tidak menyala lagi. Jadi di sini tinggal kita engkol. Kalau memang ada strom berarti kiprok ini bagus, tapi kalau dia tidak menyala berarti kiprok ini bermasalah teman-teman ya. Oke, kita engkol. Nah, di sini ternyata untuk kiproknya itu tidak nyala teman-teman. Berarti sudah jelas di sini yang bermasalah yaitu kiprok teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas yang bermasalah kiprok. Kita akan lepas kiproknya ini. Kita akan tes dengan menggunakan kiprok bekas juga, kebetulan masih bagus. Kita akan tes dulu. Nah, di sini ada kiprok bekas juga. Kita akan tes. Aduh, jatuh. Nah, di sini kiprok bekas. Saya akan tes lagi kembali kabel yang warna merah. Yang ini adalah kabel warna merah teman-teman, yang ada di berdekatan dengan kabel warna putih. Jadi saya akan engkol. Nah, ternyata di sini untuk kiprok yang ini bagus. Nah, bagus teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat yang mana yang saya cek. Sorry teman-teman, di sini sempit jadi agak susah. Nah, di sini. Nah, di sini tandanya yang ini. Kabel yang warna merah. Ini akan saya engkol, saya tes ya. Nah, di sini. Nah, dia nyala ya. Itu teman-teman. Jadi, kabel yang warna putih ini adalah kabel dari spool menuju ke kiprok masuk dan keluar menuju kabel warna merah. Nah, dari kabel warna merah ini nanti akan masuk ke kunci kontak dan ke aki. Nah, baru dari kunci kontak dia akan masuk ke CDI teman-teman. Dan dari CDI sudah on. Oke, dia lanjut ke apa namanya? Oh ya, maksudnya setelah nyampe di CDI stop. Jadi CDI-nya sudah on. Nah, nanti kabel pulser akan strom dari pulser akan masuk dari spool menuju ke CDI dan dari CDI menuju ke coil. Tapi nyampe di sini ini sudah jelas teman-teman kalau kabel kiprok atau kiprok ini bermasalah ya. Ini setelah saya ganti kiprok dia langsung menyala seperti ini. Nah, di sini sudah pasti nanti untuk kabel businya pasti sudah ada strom. Kalau teman-teman tidak percaya, di sini bisa kita lihat mana tadi kabelnya.
sini kabel busi. Oh ya nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti. Sini ya. Di sini kita akan tes engkol. Aduh, terlalu sebentar ya. Oke, di sini untuk kabel dari coil kita akan tempelkan ke bloknya, baru kita engkol apakah ada strom. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini sudah ada strom. Apakah teman-teman bisa jelas melihatnya? Di sini. Oke, saya akan pasang dulu businya untuk memastikan. Oke, jadi di sini saya sudah pasang untuk tutup businya, beserta businya juga saya sudah pasang. Nah, sekarang kita akan lihat strom yang di busi apakah sudah ada apa tidak setelah kita pasang kita pasang kiprok baru tadi. Nah, teman-teman bisa lihat, saya matikan lampu di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa stromnya sangat keras. Tadi nggak ada strom sama sekali. Sekarang sudah bisa dilihat stromnya sudah ada. Oke, sekarang kita akan langsung pasang aja businya dan kita akan lihat nanti titik akhirnya apakah dia sudah bisa hidup. Tapi insya Allah kalau sudah ada strom seperti ini, karena tadi awalnya masuk ke sini tidak ada strom ya. Jadi sekarang kita akan langsung pasang businya. Setelah dipasang, kita tes engkol. Oke, busi sudah kita pasang. Sekarang kita tes teman-teman ya. Seperti ini. Busi sudah terpasang ini semua, dan sekarang akan kita tes apakah motornya sudah bisa hidup. Kita akan tes. Nah, teman-teman sudah bisa lihat sekarang motornya sudah langsung hidup. Dan teman sudah bisa lihat motornya sudah langsung hidup ya, dengan satu kali engkol tanpa aki. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu cara mengatasi kalau teman-teman mengalami kendala hilang pengapian pada motor. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya teman-teman, jika ada pertanyaan nanti tinggal tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya akan menjawabnya. Oke, sekian dulu dari saya dan salam MD Channel.